Dan kembali lagi seperti janji kami tadi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, tadi tadi Renia udah segmen 2 kita udah bicara soal autoimun. Di segmen ini kita akan bicara tentang 4C yang mempengaruhi kesehatan mental Gen Z. Kalau inget di beberapa episode sebelumnya, kita ngebahas soal Gen Z ya. Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2021. Nih saya bacain dulu dari femina.co.id. Data Badan Pusat Statistik atau BPS berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa dengan dominasi generasi Z dan milenial. Masing-masing sebanyak 27,94% dan 25,87%. Terpaut 2,07%, lebih banyak dari milenial Gen Z kelahiran 97 sampai 2021 memegang peran penting bagi masa depan Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam diskusi virtual Gen Z Mental Health Issue yang diadakan oleh Sampurna Academy sebagai institusi pendidikan formal bertaraf internasional dengan Halodoc. Nah, terus kita ngomongin tentang masa depan bangsa nih ya ceritanya ya. Terus sebenarnya apa sih 4C itu gitu kan? Itu ada connect, terhubung, capable, mampu, count, bernilai, dan courage, berani. Ketika keempat hal tersebut terpenuhi, maka individu atau anak tersebut lebih siap menghadapi berbagai tantangan atau situasi yang bisa mengganggu kesehatan mentalnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih kenapa sih kok harus diperhatikan banget gitu kan? Terus apa yang harus orang tuanya persiapkan nih supaya anak-anak mereka yang Gen Z ini bisa terpenuhi 4C-nya itu ya. Yang pertama adalah lingkungan belajar yang aman, penuh perhatian, kolaboratif, termasuk di dalamnya memperhatikan kesehatan mental, menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi Z yang tetap berani menghadapi tantangan demi mengejar impian dan cita-citanya. Sebenarnya lebih ke arah ini ya, kalau anak sekarang itu karena semua serba instan ya, satu. Bener nggak? Jadi kayak capable itu jadi capable-nya anak sekarang sama capable-nya anak dulu beda. Kalau anak dulu itu kita benar-benar dituntut kan, ketika disuruh nyari cerita tentang Roro Jonggrang, kita benar-benar ke perpustakaan, bener nggak? Iya. Baca. Kalau sekarang kan ketika ngomong cari Roro Jonggrang tinggal klik Roro Jonggrang. Iya. 4.0. Ya, itu satu. Terus connect-nya anak sekarang itu lebih itu tadi balik lagi kita ada semua gadget. Hubungan interaksinya pasti beda. Nah, kalau zaman kita dulu ketika ngomongin connect, kita benar-benar touch gitu kan. Kita datang ke rumah teman kita main gitu. Ngobrol face to face gitu ya. Ngomongin merasa bernilai atau sadar nggak sih sosial media itu kadang mempengaruhi cara pandang terhadap diri kita sendiri? Iya. Nah, itu akan dialamin sama anak-anak itu tadi angkatan 97, lahiran 97 sampai 2021. Karena semuanya sudah serba sosial media. Ketika bentuk badan sudah ditentukan oleh sosial media, ketika yang namanya cantik sudah ditentukan oleh sosial media, menarik, pinter, semua sosial media. Rambut yang bagus, rambut yang semestinya dimiliki perempuan atau laki-laki tuh yang bagus modelnya begini, warnanya begini, kulit yang bagaimana gitu kan ya. Mereka jadi merasa nggak worthless. Yes. Jadi kayak nggak ada nilai ya gue karena itu tadi gitu loh. Jadi menyesali keadaan dirinya sendiri gitu yang semestinya tuh nggak boleh sama sekali seperti itu. Akhirnya itu tadi karena kalau yang courage berani itu tadi karena semua serba dimudahkan. Kadang kita suka takut bisa nggak sih sebenarnya gitu kan. Kalau angkatan kita dulu kan nggak ada kayak gitu. Nggak ada, cuek aja ini udah. Gue terjang. Iya. Mau temenan sama yang
modelnya kayak gimana ya udah Yes, gitu, kita nggak pilih-pilih gitu loh, memang karena kita main karena ngerasa cocok dan nyaman sama orang tersebut, bukan karena mulai dari status sosial diperhatiin. Ada ketakutan-ketakutan yang kadang kalau dipikirin nggak Nggak penting, penting. ngerasa terancam dengan status sosial temannya sendiri, ngerasa Bener. terancam dengan bentuk tubuh temannya sendiri yang lebih bagus dari bentuk tubuhnya dia gitu, ngerasa terancam karena faktor kulit, rambut, macam-macam lah. Bener. Physical Betul. gitu, jatuhnya tuh physical gitu. Makanya which is not kenapa good. orang tua harus itu tadi ya, untuk menciptakan Gen Z yang berani itu harus mereka harus benar-benar menyiapkan semuanya gitu kan, mulai lingkungan belajar yang aman, perhatian, kolaborasi itu kan harus disiapin, Iya, karena benar. itu yang kita alamin dulu ya, zaman dulu kita seperti itu ya. Nah, ingat nggak Mbak, waktu di PUB kita sempat undang psikolog anak ya waktu itu kan ya. Nah, even anak-anak sekarang ya, mungkin ini ada kaitannya kali ya, Mbak Lisa bahas tentang 4C ini di Gen Z gitu. Anak-anak sekarang mereka bisa membahasakan ke orang tuanya, "Mom, kayaknya aku perlu konsultasi ke psikolog." What? Gue kalau punya anak gitu, what's wrong gitu kan? Kenapa? Apa yang salah gitu loh? Nah, Langsung merasa gagal sebagai orang tua. gitu. Nggak apa-apa, aku butuh aja konsultasi ke psikolog. Even ada yang katanya si ibu psikolog itu sendiri, even mereka ada yang ngerasa mereka butuh psikiater. Iya. Itu Aduh. tadi, karena saking mudahnya semua informasi diambil dari media yang Media tinggal sosial, iya, betul. stats gitu. Jadi mereka mudah men-self diagnose gitu. Tapi Yes. oh ini ciri-ciri gue nih. Oh ini ciri-ciri gue nih. Padahal sebetulnya sih nggak perlu sampai segitu, tinggal ngomong sama mama, mungkin sama ibu, sama bapak, sama adik atau kakak, udah selesai. Jadi terlalu paranoid menjalani hidup sehari-harinya. Bener. Gitu loh. Jadi insecure Nah kalau kamu sendiri. dulu, kita angkatan lama ya, insecure-nya kamu apa? Apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Oh serius? Iya. Aku ada. Apa? Aku paling insecure kalau udah mau terima rapot. Karena aku dulu kalau mau terima rapot, orang tua aku kebetulan tahu tingkat kepandaian orang tuh beda-beda gitu. Cuman selalu gini, ya kalau ada merahnya nanti tinggal mondok. Terus bayanganku mondok itu tidurnya di lantai, makannya ala kadar. Jadi aku bener-bener parno kan. Jadi kalau udah mau rapat, aduh moga-moga nggak ada yang merah, moga-moga nggak ada yang merah. Aku nggak mau mondok. Apa ya Itu aku insecure banget tuh. Ya. Wah, ada sih. Kalau fisik aku nggak, walaupun lebih gede dibanding temen-temennya gitu ya, lebih tinggi, tapi aku nggak. Tapi kalau udah terima rapot aku insecure sendiri. Padahal ya situ yang belajar, situ yang sekolah, situ yang bisa menakar dan mengukur. Karena aku gitu SD kan. jujur matematika aku tuh nggak pinter. Jadi aku selalu, kenapa aku bilang insecure, karena itu tadi kalau timah rapot, wah matematikaku pasti jelek gitu kan. Aku kan baru percaya diri dengan matematika ketika SMP sampai sekarang gitu tuh. SD itu aku bener-bener takut sama matematika. Oke, berarti pertanyaan aku sekarang kembali segini. You as a mother gitu. You as a parent gitu. What would you do untuk mempersiapkan putrimu yang mungil itu yang ada di dalam studio ini gitu, untuk mempersiapkan mentalnya dia nanti ke depan tentang 4C ini? What are you going to Yang do? pasti yang sekarang aku tanamkan ke dia itu soal 3 kalimat miracle gitu ya. Please help gitu ya. And thank you itu aku lagi bombardir itu banget. Satu, karena itu benar-benar ya itu tadi, itu yang bisa membuat kita connect gitu kan. Why do you think those 3 words itu bisa jadi apa ya? Pegangannya dia. Karena dia. sesimpel gini. Ketika kita minta sesuatu, minta tolong atau apapun itu, kalau kamu ngomongnya pakai semisal kata, boleh nggak aku? Please dong, kamu pasti akan nyaman. Orang yang dengar itu even sebenarnya dia malas, dia akan nyaman. Dan membuat hubungannya bagus, satu. Terus ketika kamu terbiasa kata maaf, minta maaf, dan tahu ketika kamu salah harus minta maaf, orang juga akan merespek kamu, hubungan kamu jadi bagus. Karena sadar atau tidak,
aku merasa ya ini pengalaman. Berdasarkan pengalamanku adalah attitude is number one gitu loh. Lo Exactly. boleh pinter seperti apa, tapi kalau attitude lo minus, selesai udah hidup lo. Nah aku ngajarinnya seperti itu. Even ke aku aja kalau dua-dua ngomong, misalnya aku mau nonton TV, nyalain TV dong, aku nggak akan nyalain. Sampai 3 kali aku nyalain TV dong, aku akan tetap diam. Baru dia tahu, boleh nyalain TV nggak, Mom? Udah, baru aku nyalain. Kalau nggak, nyalain TV please. Nah, ayo. Karena itu tadi, suka atau tidak, ketika kita ngomongin connectivity gitu ya, pasti harus ada kuncinya kan. Kalau kamu nggak punya 3 kata magic ini, buat aku sih susah gitu aja. Untuk membentuk karakter dia tuh udah dari sedini mungkin Mbak Iya. Lisa udah bentuk ya. Betul. Bener sih, aku setuju sih Mbak. Karena sekarang attitude itu keluarnya kan nanti di manner, Iya. iya kan? Which is setelah manner itu jadinya habit. Heeh. Nanti kalau udah jadi habit, ya karakter dia deh. Bener. Itu satu. Terus yang kedua, aku selalu ngomong nggak boleh bohong, harus cerita, harus ngomong kayak gitu. Karena kan aku dari kecil selalu didonder, jadi orang harus jujur kayak gitu kan. Jadi aku selalu ngomong jujur, nggak boleh bohong. Apapun yang dia rasain, misalnya jatuh atau apa, dia akan ngomong aku tadi jatuh. Bahkan sampai kebetulan aku punya perjanjian sama pasangan suami, nggak boleh ngomong blow on, bodoh, goblok, tolol gitu nggak boleh kan di depan anak. Jadi satu waktu dia pergilah berdua sama anakku, tiba-tiba ada mobil nyalip atau gimana, dia ngomong blow on. Nah anaknya ngadu, tahu nggak tadi Dedi ngomong blow on kan nggak boleh, padahal aku udah ngomong itu nggak boleh lo sama Momi. Jadi justru dia yang ngingetin Mm-mm. papahnya gitu ya. Tapi ya benar Mbak Lisa, I think gue setuju deh sama parentingnya Mbak Lisa ya. Anak-anak sekarang mannernya agak susah, apalagi setelah dibombardir sama film-film dari luar ya, yang the way they talk to their parents tuh kayak nggak ada ininya, kayak nggak ada batasannya gitu. Bener. Orang tuanya ngomong tuh yang Iya. dipanggil nggak nyaut-nyaut gitu. Itu banyak banget loh anak-anak zaman sekarang tuh Bener. yang seperti itu. Dan itu pun sadar anakku juga kadang sometimes juga kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu oke. 1, 2, aku kayak gitu, aku pasti ngasih itu. Atau kalau enggak, sini, aku selalu mengajarkan untuk A to A. Jadi ketika aku mau ngomong bener-bener serius, aku akan panggil, sini, mau ngomong. Dan aku tidak pernah membiasakan ke anak, aku ngomong, aku juga mau gitu, enggak, tau enggak? Mommy, Heeh. you mention yourself as Iya, mommy gitu. Karena biar dia juga akhirnya bisa ngehargain orang lain. Ada ini ya, ada tingkatan. Ada tingkatannya. Karena sadar atau enggak harus kita yang buat. Iya. Hey, I'm superior than you Iya. are gitu ya. Bukan berarti aku mau ngecilin, no. Intimidasi enggak. Lebih ke arah kamu harus tahu susunannya. Makanya kenapa Iya. kesini ketemu yang lain tetap ini kakak. Kenapa nggak tante? Karena kalau tante aku akan ngerasa terlalu jauh. Tapi kakak, ketika dia main pun kalau misalnya berantakan, aku nggak mau rapiin, yaudah. Kalau nggak mau rapiin. Tapi kalau nggak dirapiin sampai nanti mau masukkan kantong plastik, mau buang karena kamu nggak mau rapiin mainanmu. Misalnya di kantor gitu, terus habis gitu ada yang mau bersihin nggak, biar dia yang rapiin. Kesannya emang militer banget. Enggak sih, enggak. Benar. Justru dari umur ini kan golden age dia. Iya. Lagi nyerap banget. Yes. Bagaimana parentingnya orang tua itu sangat-sangat kelihatan hasilnya itu ya di 5 tahun usia dia pertama itu ya, untuk nantinya nih anak akan seperti apa nih karakternya nih. Good parenting then. Seperti itu. Oke. Terus Ngeri-ngeri sedap loh jadi orang tua zaman sekarang. iya benar. Pemirsa, ya kan? Benar. Kayak bahkan soal sepupunya main TikTok gitu ya. Nah, itu dia, benar. Kalau aku bahkan kalau dia nonton TikTok atau apapun gitu, aku bilang enggak, ini bukan mainan kamu, aku bilang kayak gitu selalu. Jadi kalau aku nonton Instagram, memang Instagram yang makanan gitu ya, Iya. pas nonton bareng.
atau yang lucu-lucu kayak gitu. Tapi kalau udah yang bully, mukul atau apa kan sebenarnya ada ya, Banyak lucu, banget. buat lucu tapi Caranya menganiaya seperti itu. gitu ya. Nah itu aku pasti nggak boleh. Atau TikTok yang dia tiba-tiba joget-joget sendiri. Nah itu aku nggak. Siapa yang ngajarin? Enggak sih, ini enggak. Kamu belum waktunya main itu, aku selalu kayak gitu. Nanti kalau udah waktunya boleh. Dan jadi orang tua zaman sekarang nih harus bisa jadi kayak ensiklopedia. Karena suka muncul pertanyaan yang datangnya dari anak yang kita nggak duga-duga. And you have to answer gitu loh. Mereka untuk dapat jawaban yang gitu awalnya kan jengkang dulu ya. Iya macam-macam lah gitu yang about sex education and stuff gitu. Ya yang paling susah sih kalau menurut aku sex education ya. Itu How pun do you aku explain gitu aku kan? masih harus belajar banget sih itu. Nanti gue kenalin sama temen gue yang punya jawaban canggih karena anaknya nanya kayak gitu. Kalau lo udah ketemu sama momen itu, just let me know. Iya itu fase yang aku lagi tunggu dan aku takut. Pasti bentar lagi masuk fase itu soalnya. Tahu jawaban paling gampang? Enggak. Colek laki lo, you explain. Run for my life, lari. Itu sih kayaknya bakal kebaliknya ke aku tuh. Gitu. Oke, nah itu tadi obrolan singkat tentang Nggak singkat sih tadi panjang loh. 4C. Setelah ini kita punya berita-berita ya, kilasan berita-berita yang berhasil dikumpulkan. Dan kami undur diri dulu. Jangan lupa untuk prokes, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, hindari kurangin mobilitas, sama hindari kerumunan. Dan vaksin. Dan vaksin itu harus sekali. Terus apa lagi, Ren? YouTube. Oke, subscribe YouTube channel kami di Mata Milenial Indonesia TV. Jangan lupa like, comment, and share berita-beritanya yang akan membawa manfaat. Kalau ada masukan atau kritik dan saran, kritik dan saran. Yes, benar, kritik dan saran boleh di pengen kita ngebahas apa juga boleh ya boleh gitu. Kasih masukan ya. IG-nya Mata Milenial Indonesia TV juga bisa di-follow. Bisa fanpage-nya Persembahan untuk Bunda di Facebook. Dan follow saya juga boleh. IG-nya Try It bisa ya, di-follow. Oke. Oke. Kami berdua undur diri dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.